Jejak kekristenan di Sulawesi Tengah. Poso, Sulawesi Tengah, dahulu dikenal dengan konflik dan aksi terorisme. Namun siapa yang menyangka tanah yang penuh dengan cerita konflik ini dulunya adalah ladang pertama tempat Injil disebarluaskan di Sulawesi Tengah. Bagaimana sejarah Injil mengakar di tanah ini dan siapa yang memulai pergerakan misi ini? Sebelumnya, jangan lupa untuk share dan komentar video ini. Mari kita telusuri jejak kekristenan di tanah Sulawesi Tengah. Pada abad ke-19, Sulawesi Tengah nyaris tak tersentuh oleh pemerintah Belanda dan Zending Kristen. Penduduk di daerah pantai kebanyakan sudah menganut agama Islam. Sementara orang-orang pedalaman mempertahankan agama leluhur mereka. Daerah ini terdiri dari berbagai suku yang kerap disebut Toraja oleh orang Belanda. Dan banyak dari mereka takluk pada kerajaan Luwu. Pada 1894, Belanda mulai memperkuat pengaruh di Sulawesi Tengah dengan menempatkan kontrolir pertama. Kontrolir adalah sebuah jabatan pemerintah di zaman Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Kontrolir ini ditempatkan di pantai selat Teluk Tomini. Hingga pada tahun 1905 mereka berhasil menaklukkan Luwu dan beberapa suku lain di sana. Sementara itu, Serikat Misionaris Negeri Belanda mulai melirik daerah Poso dan Gorontalo sebagai ladang misi baru. Albertus Christian Cuyt lahir pada 10 Oktober 1869 di Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Cuyt berasal dari keluarga yang terpandang yang mengabdikan diri menjadi misionaris. Kedua orang tuanya, Johannes Cuyt dan Donathea Johanna van der Linden, merupakan utusan Nederland, Zendeling Knop, yang menetap di Mojowarno. Cuyt tumbuh di lingkungan keluarga yang banyak memiliki anggota dengan profesi penting di Belanda, seperti wali kota, menteri, hingga rektor Universitas Utrecht. Pada usia 9 tahun, Cuyt pindah ke Belanda untuk bersekolah di rumah misionaris Jus dan Aren Rotterdam di bawah bimbingan J.W. Rockers. Di sana, ia tinggal bersama dengan nenek dan kedua kakak perempuannya. Lebih dari 10 tahun, Cuyt belajar di sekolah misionaris dan bergabung dengan NZG. Di tahun 1890, ia kembali ke Hindia Belanda untuk melakukan pelayanan misi. Di tahun yang sama, ia juga ditahbiskan menjadi pendeta dan menikah dengan Johanna Hendrika Moelin. Cuyt memulai pelayanan misinya di Gorontalo, lalu pada tahun 1891 pindah ke Poso. Dan di Poso ia bekerja dengan Nicholas Andriani, seorang ahli bahasa dari Lembaga Alkitab Belanda. Kolaborasi mereka sangat mempengaruhi pendekatan misionaris dalam pengabaran Injil di Indonesia di awal abad ke-20. Di Poso, Cuyt terlibat dalam berbagai kegiatan, persiapan misi mendirikan sekolah, mempelajari bahasa setempat dan bertindak sebagai penengah saat terjadinya konflik antar suku. Perjuangan Cuyt mengajak orang Poso kembali ke Injil menghadapi hambatan besar karena kekhawatiran akan amarah dari Raja Luwu. Tak gentar, Cuyt mengunjungi raja-raja tersebut untuk mendapatkan izin melakukan pelayanan misi. Upaya ini bukan tanpa tantangan, tetapi secara bertahap Cuyt mulai memperoleh kepercayaan masyarakat setempat. Albertus Christian Cuyt menggunakan metode misi yang inovatif dalam pelayanan di Poso. Cuyt tetap mendirikan sekolah, mempelajari bahasa setempat, dan memberikan bantuan medis. Namun tidak menyerang agama asli orang Poso secara langsung. Cuyt menampilkan keunggulan agama Kristen secara perlahan. Misalnya dengan menunjukkan beberapa pu Allah lebih berkuasa daripada roh-roh leluhur. Melalui contoh nyata seperti kebun yang ditanami tanpa ritual adat namun tetap berhasil. Dalam hal ini, Cuyt menunjukkan keunggulan iman Kristen. Cuyt juga mendalami agama suku setempat.
Baginya, percaya bahwa memahami budaya dan lingkungan adalah kunci untuk menghubungkan Injil dengan kehidupan masyarakat secara mendalam. Pendekatan ini berbuah ketika pada tahun 1909, kepala suku Tope Bato, Papa Iwunte, dibaptis bersama 167 orang lainnya pada hari Natal. Sikap Krut terhadap penjajah Belanda pun moderat. Ia mendorong penyerahan damai untuk mencegah konflik dan menyambut penghapusan perang antar suku oleh pemerintah kolonial. Metode Krut menjadi dasar yang kuat dalam upaya pengabaran Injil di Poso, dengan dampak yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Gerakan misi kekristenan Protestan berjalan terus di tahun-tahun berikutnya. A.C. Krut dan Nicholas Andriani bekerja sama dalam misi kekristenan Protestan di Sulawesi Tengah, yang dimulai dari muara Sungai Poso dan meluas ke daerah pedalaman seperti Danau Poso, Mori, Malili, dan Wana. Jaringan sekolah yang didirikan untuk mendidik guru dari Poso yang juga bertugas dalam pelayanan jemaat. Pada akhirnya tahun 1937, jumlah orang Kristen yang di wilayah NZG atau Serikat Misionaris Negeri Belanda mencapai lebih dari 40.000 orang. Selain mengajar, para Zendling juga memberikan pelayanan medis guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi pengaruh kepercayaan adat. Salah satu Zendling, Pesh Kyut, mendirikan rumah sakit sederhana di Tetena untuk memperluas cangkupan pengobatan. Dan pada tahun 1932, Krut meninggalkan Hindia Belanda setelah 40 tahun berkarya karena merasa fase awal misi di Poso telah berkembang. Saat itu terdapat 139 jemaat dan lebih dari 25.000 anggota. Setelah Perang Dunia Kedua, hubungan misi terputus dan para penatua serta guru jemaat harus mandiri dalam mengurus jemaat. Ketika perang berakhir, kemandirian ini teruji. Dan pada 18 Oktober 1947, Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST berdiri sebagai bagian dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Keberadaan GKSD menjadi kebahagiaan bagi Krut di akhir hidupnya, karena misi yang telah dirintis berkembang menjadi organisasi gerejawi yang mandiri. Poso memiliki kisah kerukunan yang luar biasa tentang bagaimana perbedaan agama justru melahirkan cerita perdamaian yang indah. Agama Islam yang masuk ke tanah Poso dengan damai, begitu pula dengan agama Kristen, dan diterima dengan keterbukaan dan harmoni. Meskipun sempat terjadi kerusuhan di Poso yang merenggut hubungan baik, para pemuka agama dari kedua belah pihak akhirnya mengambil langkah bersama untuk menghentikan pertikaian. Kini, kerukunan antara kedua agama menjadi pulih dan semakin kokoh. Cerita tentang pertemuan misionaris Kristen A.C. Krut dengan tokoh Islam setempat, Baso Ali, menjadi bukti nyata awal mulai dialog kemanusiaan di Poso. Baso Ali bahkan mengajak Krut menginap di rumahnya dan mengantarnya menjelajahi wilayah pedalaman untuk menyebarkan ajaran-ajaran Kristen. Sejarah ini menjadi warisan yang menginspirasi generasi Poso berikutnya untuk hidup dalam toleransi, berdampingan dengan sesama penganut agama berbeda tanpa perselisihan. Begitulah jejak kekristenan di tanah Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komentar Anda tentang apa yang ingin kami bahas di jejak kekristenan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.